Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu rasulillahi ajmain. Kita kembali lagi dalam pelajaran TLJ Teknik Teknologi Layanan Jaringan, dimana pada beberapa waktu yang lalu saya sudah post tugas 3 TLJ di Teams. Namun bagi yang belum mengumpulkan, harap segera dikumpulkan walaupun terlambat supaya ada nilainya, karena saya mengambil nilai dari tugas-tugas yang telah dikumpulkan. Pada video kali ini saya ingin membahas tugas 3 TLJ yang sudah saya post beberapa waktu yang lalu. Baik, di sini jawablah pertanyaan berikut, kerjakan di buku, di foto, dan diupload ke sini. Kesini ini maksudnya ke Teams. Jadi masih ada yang bertanya apakah bisa mengumpul lewat WA. Ya, saya menghimbau supaya tetap mengumpul lewat Teams saja karena sudah terkelompokkan di Teams ya. Jadi kalau lewat WA saya harus melihat lagi ini tugas yang mana, ini mapel yang mana, ini kelas yang mana ya. Kalau di-upload di Teams, maka dia sudah terkelompokkan oleh Teams sendiri. Kemudian beberapa di tugas 3 ini saya melihat ada yang mengerjakannya dengan cara diketik ya. Di sini instruksi saya dari saya adalah jawab pertanyaan berikut, dikerjakan di buku, di foto ya. Jadi bagi yang mengetik, untuk tugas berikutnya harap diperhatikan instruksinya bahwa pekerjaan atau tugas-tugas itu saya lebih cenderung dikerjakan di buku catatan kemudian di foto, karena kalau diketik nanti hilang ya, terdelete ataupun dan lain-lain. Kalau di catatan itu ada proses menulisnya ya, dan ada proses membacanya. Kalau diketik khawatirnya nanti copy paste sehingga tidak membaca. Saya ke pertanyaan ya. Nomor 1, apa yang dimaksud dengan server soft switch? Kemudian nomor 2, apa yang dimaksud dengan VoIP ya. Jadi pertanyaan nomor 1 dan 2 ini sebetulnya berhubungan ya, dan akan saya coba menjawab sekaligus. VoIP ini singkatan dari Voice over Internet Protocol. Artinya kalau diterjemahkan secara translate Inggris ke Indonesia, voice ini suara, over melewati, Internet Protocol itu IP. Jadi ini adalah suara yang melewati IP. Maksudnya adalah ada komunikasi suara ya, ada komunikasi suara menggunakan jaringan komputer, di mana jaringan komputer itu adalah jaringan yang menggunakan alamat IP. Jadi sebelum ada VoIP itu telepon ya. Jadi maksudnya di sini suara itu adalah telepon ya. Sebelum ada VoIP, telepon itu dia bekerja melalui kabel tembaga dengan jaringan khusus ya, dengan jaringan sendiri. PON ya. Kemudian ini juga PON ya. Namun seiring berkembangnya jaringan komputer, akhirnya telepon bisa dilewatkan melalui jaringan komputer saja, sehingga tidak menggunakan jaringan telepon yang dulu. Dan bahkan medianya itu bisa sama antara telepon dengan komputer, medianya, kabelnya bisa sama ya, kabelnya juga kabel UTP, atau misalnya kalau memakai wireless juga wirelessnya sama dengan yang digunakan oleh PC ataupun laptop. Artinya ini adalah telepon tetapi menggunakan jaringan komputer, ada IP-nya. Singkatnya seperti itu tentang VoIP ya. Dan sedikit sejarah tentang VoIP ya, atau cerita tentang VoIP ya. Zaman dulu telepon itu tergantung jarak
ya, artinya ada lokal, ada sambungan interlokal, ada sambungan internasional, dan mereka mempunyai tarif yang berbeda-beda. Sekarang dengan adanya VoIP, ya, asal HP atau telepon itu terhubung ke jaringan internet atau ke jaringan komputer, maka jarak tidak mempengaruhi biaya lagi ya. Jadi biayanya dibebankan ke paket internet ya. Jadi tidak lagi ada telepon berdasarkan jarak ya. Contohnya yang sangat familiar kita gunakan adalah WhatsApp. WhatsApp itu adalah contoh aplikasi VoIP menggunakan jaringan internet ya. Makanya WhatsApp tidak bisa menelepon kalau misalnya internetnya tidak aktif. Dan semisalnya Line, kemudian Telegram yang bisa nelpon-nelpon, itu adalah contoh aplikasi dari VoIP. Walaupun dia bisa video call ya, dia juga termasuk VoIP ya. Kalau WhatsApp bisa video call ya, dia juga masih VoIP ya. Masih disebut VoIP walaupun dia bisa video. Artinya dalam video itu kan juga ada suara ya. Jadi masih termasuk kategori VoIP walaupun dia sudah suara plus gambar. Jadi itu singkat cerita tentang VoIP ya. Sekarang menggantikan telepon yang biasa ya. Mau telepon pakai WhatsApp atau mau menelepon pakai Telegram dan aplikasi VoIP yang lainnya. Artinya menggunakan paket data. Menelepon menggunakan paket data itu termasuk aplikasi VoIP. Nah, kemudian pada soal sebelumnya, apa yang dimaksud dengan server soft switch ya? Jadi telepon ini bisa saling berhubungan, itu ada yang ngatur ya, atau ada servernya. Misalnya kalau dilihat di gambar ini ada IP phone. Maksud saya di sini IP phone ini adalah telepon yang menggunakan IP. Jadi pesawat telepon itu ada dua macam, ada yang menggunakan IP, ada juga pesawat telepon biasa yang dulu. Anggaplah di sini adalah IP phone, kemudian A ya, IP phone A ingin menghubungi IP phone B menggunakan jaringan komputer ya. Di tengah di sini ada switch, misalnya ada switch. Dia menggunakan kabel yang sama, bahkan di switch ini juga ada terhubung ke PC. Nggak ada terhubung ke PC, dia menggunakan kabel yang sama. Ya, karena ini pada intinya adalah jaringan komputer, maka hal ini bisa saja terjadi ya. Kemudian bagaimana prosesnya antara IP phone A ini bisa menghubungi ke IP phone B ya, dia menggunakan nomor juga, sama seperti halnya telepon yang dulu ya. Kalau telepon yang non VoIP juga menggunakan nomor. Nah, nomor-nomor itu diatur oleh yang namanya server soft switch, sehingga si A ini kalau memutar nomor untuk menelepon si B itu akan di manajemen oleh server soft switch supaya mereka bisa berkomunikasi antara IP phone A dan IP phone B. Jadi singkat cerita, soft switch itu adalah suatu server yang menangani VoIP ya, supaya telepon itu bisa saling berhubungan melalui jaringan komputer. Kalau tidak ada soft switch-nya, hanya teleponnya saja, dia belum bisa komunikasi karena ini normalnya adalah jaringan komputer. Agar telepon ini bisa kerja, itu harus ada server soft switch-nya yang bisa menjalankan data dari IP phone A ke IP phone B dan sebaliknya. Demikian video singkat penjelasan saya tentang menjawab tugas 3 TLJ. Mudah-mudahan dapat dipahami tentang server soft switch dan VoIP ya. Jadi WhatsApp pun pasti ada server soft switch-nya. Dan semua aplikasi voice, semua aplikasi VoIP itu pasti ada server soft switch-nya yang mengatur segala sesuatunya, yang mengatur nomornya, kemudian yang mengatur komunikasinya, karena ini adalah asalnya jaringan komputer.
Itu kira-kira video kali ini, mudah-mudahan dapat dipahami. Segala kekurangan saya mohon maaf. Saya akhiri, subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.